Selamat berjumpa dengan Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang VUCA dan era Foxtrot. VUCA adalah bagian dari teori manajemen, khususnya terkait teori kepemimpinan yang dikembangkan sejak tahun 1987. Pada saat itu, kepanjangan VUCA adalah Vision, Understanding, Courage, dan Adaptability, sehingga sangat bersifat positif. Di sisi lain, akibat skandal Watergate, sejak tahun 1992 berkembang pemahaman baru dalam kajian filsafat yang disebut era Post-Truth. Era Post-Truth atau era pasca kebenaran tidak merefleksikan bahwa sebelumnya ada era kebenaran, karena sejak dulu sudah ada kebohongan, tetapi tidak mendominasi seperti saat ini. Era Post-Truth mengembangkan kebohongan, propaganda, hoax, dan disinformasi dalam mencapai tujuan dan berpengaruh pada konteks-konteks kedaulatan. Era Post-Truth disebut juga dalam tanda kutip sebagai masa keemasan media massa. Masa keemasan media massa dalam tanda kutip karena bertentangan dengan standar jurnalisme yang objektif sesuai fakta dan data. Kondisi demikian berpengaruh pada konteks-konteks kedaulatan. Karena berpengaruh terhadap konteks kedaulatan, maka Post-Truth dideteksi oleh intelijen militer dan diidentifikasi sebagai VUCA dengan pemahaman yang berbeda dengan VUCA dalam teori kepemimpinan. Dalam hal ini, VUCA diartikan sebagai volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu yang semuanya bersifat negatif. Dengan lahirnya pemahaman VUCA yang baru, maka kita mendapat dua versi VUCA akibat era Post-Truth. Kedua versi VUCA ini tidak saling mengisi. VUCA 2000 lebih cenderung sebagai paradoks dari VUCA 1987. Sejak era Post-Truth, VUCA yang berkembang adalah VUCA dalam konteks negatif, sementara pemahaman VUCA yang bersifat positif semakin menghilang. Guna menghadapi VUCA negatif dalam era Post-Truth, maka para ahli strategi menyarankan merubah VUCA menjadi SC atau SC kuadrat, atau diartikan sebagai stabilitas, kepastian, kesederhanaan, dan kejelasan. Kondisi SC dapat diciptakan melalui 4 hal mendasar, yaitu fleksibilitas, pemahaman, kepemimpinan, dan kelincahan. Konteks fleksibilitas, pemahaman, kepemimpinan mendorong lahirnya pengembangan kemampuan atau keterampilan interpersonal, sedangkan kelincahan mendorong pengembangan teknologi berupa software agil. Pengembangan teknologi berupa software agil telah dilakukan sejak tahun 2001. Software agil dapat digunakan oleh individual maupun kelompok. Pola kerja software adalah melakukan pendataan masalah, melakukan analisis dan pemetaan pikiran, serta memberikan motivasi melalui presentasi kemungkinan keberhasilan dan risiko. Jika Anda ahli di bidang software, maka saya sarankan untuk mengajarkan follower Anda dalam penguasaan software agil. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, konteks fleksibilitas, pemahaman, dan kepemimpinan mendorong lahirnya pengembangan kemampuan atau keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal dalam menghadapi VUCA dalam era Post-Truth telah diidentifikasi menjadi sub-interpersonal skill seperti terlihat dalam slide. Jika Anda interpersonal skill trainer atau dosen atau pengajar atau leader, maka bimbing follower Anda menguasai keterampilan-keterampilan tersebut.
Akhirnya perlu disampaikan, Anda sekarang dalam sebuah penerbangan VUCA pada atmosfer post-truth, di mana tidak ada jaminan keselamatan. Silahkan memilih salah satu cara bertahan hidup, yaitu bergantung pada software, atau bergantung pada keterampilan, atau bergantung kepada VUCA leadership theory, atau Anda tetap terombang-ambing dalam penerbangan tanpa tujuan dalam pesawat VUCA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Firman Padilah.